pada kenyataannya viral dulu baru ditanggapi. Viral dulu baru ditindak akan kami lanjutkan. Masih bersama saya Pak Bambang dan juga Pak Kapolres Nicholas. Tadi disampaikan Pak Bambang, polisi harusnya kerjanya lebih gesit, lebih cepat, nggak sampai 12 hari. Bukannya menunggu keterangan, menunggu bukti-bukti, tapi polisi lah yang harus lebih proaktif. Tanggapan Pak Kapolres, silakan. Itu benar sekali Pak Bambang. Terima kasih Pak pernyataannya. Kami sangat menghargai dan itu memberikan masukan bagi kami, penyidik kami untuk lebih cepat lagi atau gerakan lebih cepat lagi untuk menangani persoalan setiap laporan yang diajukan kepada kami. Terkait dengan pertanyaan Mbak mengenai waktunya harus dipercepat lagi. Iya, tidak makan sampai 12 hari atau harus diviralin dulu gitu. Begini, kan ada dalam pertanyaan salah satu pertanyaan kita itu kan kita fokus pada peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi kan kita nanya apa yang terjadi, apa yang luka dan sebagainya. Ada pertanyaan pamungkas kami yang satu itu, yaitu apakah dalam pemeriksaan ini ada keterangan lain yang perlu saudari tambahkan? Nah itu kesempatan yang diberikan oleh penyidik untuk si terperiksa atau saksi atau pelapor itu memberikan semuanya keterangannya itu. Tapi jawaban dari Mbak Ayu sudah tidak ada, sudah cukup. Nah disitulah dan kita. Itu kurang kuat untuk polisi mengusut kasus ini? Bukan kurang kuat, sudah kan kita harus minimal 2 alat bukti, Mbak. Kan minimal ada dua alat bukti. Kan harus buktinya kan keterangan saksi. Saksi kan minimal 2 orang, satu saksi kan bukan saksi. Nah, pelapor kan sendiri baru 1. Kan kita minimal kan cari saksi yang lain. Nah, disebutkan dalam BAP itu kan ada tambahan 2 saksi, yaitu ibu dari si tersangka, pelaku dan salah satu temannya yang bekerja yang memvideokan itu. Nah, kita kan berkomunikasi, kita panggil untuk datang tanggal 5, nggak bisa, nggak datang. Tanggal 5 nggak datang, mohon waktu untuk ke tanggal 21. Jadi ini hambatan teknis yang kita tidak bisa prediksi karena masalahnya masih di tahap penyelidikan. Berbeda dengan tahap penyidikan, berbeda juga dengan kasus tertangkap tangan. Kan penanganannya kan berbeda dengan kasus tertangkap tangan. Kalau prosesnya sudah di tahap penyidikan, ada haknya polisi kalau orang itu dipanggil 2 kali kan mengikuti harus alurnya polisi, penyidik. Kalau 2 kali tidak dipanggil kan ada kewajiban kita, hak kita, wewenang kita untuk mendatangkan perintah membawa, menerbitkan surat perintah membawa, kita datangkan untuk diambil keterangan. Tapi di tahap penyelidikan ini tidak ada. Gitu. Tapi bukankah polisi dalam hal proaktif ini yang mungkin yang saya bisa pahami dari statement Pak Bambang adalah polisi sendiri mencari bukti itu, Pak. Jadi tidak menunggu untuk dibawakan ke meja oleh pelapor, tapi polisi mungkin bisa ke TKP, melihat apakah ada CCTV ataupun ada saksi yang ada di sana. Kan dalam video sepertinya banyak orang ya di sana ya. Nah, itu bagaimana? Itu kewajiban polisi untuk melakukan itu. Kan kita sudah kumpulkan barang bukti lain yang dibawa oleh Mbak. Tapi masalahnya kan kita tidak diberikan informasi bahwa ada bukti lain dari, kita sudah cek TKP kan sudah, semuanya olah TKP kan sudah. Kan semuanya itu sudah. Tapi kan kita belum bisa melakukan penyitaan karena masih di tahap penyelidikan. Ya. Disitulah misinya di situ. Kalau seandainya Mbak Ayu bisa memberikan informasi kepada kami terkait dengan itu dan memberikan buktinya, kita bisa mungkin gerakannya lebih cepat dari itu. Jadi artinya pelapor ini kurang koordinasi ya, atau kurang kerjasama begitu, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti dengan cepat? Nggak ada, kan kita waktu pemeriksaan beliau kan ada didampingi pengacara juga, kan pengacara sama. Jadi kita komunikasi melalui, kita kirim SP2HP. Di tingkat penyelidikan itu sudah kita kirim 3 kali SP2HP. SP2 itu surat pemberitahuan. Itu haknya pelapor untuk mengetahui perkembangan kasusnya. Kan kita kirim pertama melalui pengacaranya. Kedua dan ketiga itu kita berikan kepada keluarganya Mbak Ayu. Gitu. Seharusnya kan sudah tahu ya perkembangan kasusnya itu.
Oke Pak Bambang, bagaimana tadi sudah mendengar sendiri statement dari Pak Kapolres bahwa sudah dilakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan SOP, tapi karena koordinasi dengan yang diperiksa atau pelapor kurang koordinasi lah istilahnya ya, sehingga menghambat kecepatan pengusutan atau penanganan kasus ini. Ini yang sangat saya sesalkan ya. Posisi korban yang sudah lemah ini malah dilemahkan lagi oleh pernyataan Kapolres. Bagaimanapun juga korban ini di posisi yang sangat lemah dan rentan gitu. Kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, misalnya terkait kekerasan pada perempuan, kalau menunggu korban yang lebih dulu aktif, ini menunggu korban menjadi lebih parah. Seperti kasus di beberapa setahun yang lalu, misalnya di Jagakarsa, ketika seseorang ibu melaporkan menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, misalnya tidak ditindaklanjutnya, akhirnya menjadi korban sampai meninggal dunia, seperti itu. Kalau seperti ini yang dilakukan oleh Polres, ini sangat-sangat disayangkan. Seharusnya Polres ini lebih aktif dengan mendatangi TKP misalnya, kemudian juga memanggil mereka yang ada di situ. Jadi tidak perlu menunggu korban seperti itu. Ini tentu akan menjadi lebih positif dan waktunya pun juga tidak terlalu lama, sampai 12 hari lebih dulu menyurati terlapor untuk klarifikasi dan sebagainya. Seharusnya kalau kita melihat di film-film bagaimana 911 misalnya ketika ditelepon seseorang yang mengadu pada kepolisian, dia langsung datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan penyelidikan awal lah, seperti itu. Tapi kalau kemudian surat-suratan ya pelakunya keburu kabur, seperti yang terjadi kemarin ini, ditangkap di luar kota misalnya, seperti itu. Makanya memang kinerja kepolisian ini harus semakin aktif ya. Kalau melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, harusnya semua beban masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat seperti tadi harus ditindaklanjuti secara proaktif, bukan menunggu korban yang lebih aktif lebih dulu, karena fakta-fakta di awal itu sudah diketahui, misalnya ada luka. Kemudian tadi disampaikan di awal juga korban didampingi untuk melakukan visum. Ini kan sebenarnya sudah menjadi bukti awal, seperti itu. Kalau kepolisian lebih aktif, seharusnya segera menindaklanjuti ke TKP untuk memanggil mereka yang ada di TKP, bukan menunggu memberikan mengirimkan surat 3 hari, kemudian sampai 12 hari, bahkan sampai sekarang lebih viral lebih dulu. Pak Bambang, seperti itu. Pak Bambang, jadi idealnya waktu yang diperlukan untuk mengusut, menangani kasus kekerasan, penganiayaan seharusnya berapa lama? Harus lebih cepat, lebih cepat lebih baik. Petugas ya, di SPKT kemudian bisa melimpahkan kepada penyidik atau ke unit perlindungan perempuan dan anak untuk segera menindaklanjuti, untuk mendatangi TKP, tidak menunggu besok atau besok lusa. Karena kalau menunggu besok lusa, korban ini akan bisa menjadi korban yang lebih parah, seperti itu. Oke, Pak Kapolres silakan ditanggapi. Ya, Pak Bambang, terima kasih Pak untuk penilaiannya. Kami terima, tapi perlu kami sampaikan bahwa tindakan itu sudah dilakukan Pak Bambang. Mendatangi TKP, fair, kan kita harus minimal 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah. Benar, Pak Kapolres. Benar. Jadi apanya yang keliru di sini Pak Bambang? Begini, ya, kita kan dilandasi dengan Pak Bambang. Pak Bambang izin, Pak, mohon izin. Kami dilandasi kan ada KUHAP, ada Perkap, ada ini kalau dilaporkan kepada kami dengan keterangan-keterangan yang seperti yang viral, ada foto, ada video, itu lain Pak. Tapi video dan foto saja baru disampaikan kepada kami itu 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Itu pun setelah kami turun. Itu harus disampaikan kepada kami. Kita tidak tinggal diam Pak Bambang. Kita tidak tinggal diam menangani kasus ini. Kan ada timeline yang kita sudah laksanakan. Ingat bahwa tahapan penyelidikan itu berbeda dan tahapan penyidikan. Berbeda juga dengan kasus tangkap tangan, Pak Bambang.
Bukan kita membela diri, kami terbuka. Kami terbuka, Pak. Terbuka untuk mengoreksi tindakan kami supaya lebih profesional. Kalau itu dilakukan secara normatif prosedural seperti itu menunggu korban. Makanya menunggu korban akan semakin lebih parah gitu. Saya melihatnya seperti itu, Pak Kapolres. Karena menunggu terlapor untuk mencari-cari informasi lagi begitu maksudnya ya Pak Bambang ya. Silakan dilanjutkan Pak. Pak, saya karena kalau kepolisian lebih proaktif, misalnya dengan mendatangi TKP, itu sudah banyak saksi yang bisa dipanggil seperti itu. CCTV di situ tentunya juga ada karena ini adalah sebuah industri. Kalau ingin mengejar lebih lanjut dengan informasi itu, banyak yang bisa dikembangkan, bukan hanya persoalan pidana kekerasan, pidana tenaga kerja misalnya seperti itu. Kalau dikembangkan masih banyak. Baik. Kalau polisi lebih aktif seperti itu. Oke, gimana Pak? Saya ulangi lagi pernyataan saya Pak Bambang. Kasus itu bukan tertangkap tangan. Yang pertama. Yang kedua, kita sudah melakukan yang seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, cek TKP dan sebagainya. Itu sudah dilakukan Pak Bambang. Sampai fair cek TKP itu sudah dilakukan. Tapi kan ini karena bukan tertangkap tangan, ini kasus yang dilaporkan kepada kami layaknya seperti kasus pidana lainnya. Jadi prosedur itu yang harus kita lakukan, Pak. Kita nggak bisa datang ke situ, ini kan sudah jeda waktu, Pak. Sudah jeda waktu, sekian jam. Jangan kita meloncat langkah-langkah sesuai dengan SOP. Nanti kalau kita loncat langkah itu, kita kena hukum. Jangan karena loncatnya bagaimana Pak? Macam kita datang langsung kita bawa orang itu kan bukan tertangkap tangan. Iya. Kalau si orang yang tidak mau kan tidak, dia lapor kita dengan semena-mena kan berakibat hukum kepada penyidik. Oke. Kan itu yang kita pertimbangkan Pak Bambang. Jadi menurut Pak Bambang seharusnya polisi bisa melakukan apa dalam waktu singkat setelah dilaporkan? Benar Mbak. Dalam pemeriksaan ke TKP misalnya apa yang diperoleh oleh kepolisian di situ? Ini kan tidak ada jawaban dari pernyataan dari Pak Kapolres. Apa yang diperoleh dari pemeriksaan TKP di awal itu? Oke, jadi begini Pak Bambang, kami tidak diperoleh apa-apa kan ini jadi blunder juga bagi kepolisian. Apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan tindakan awal? Sekali lagi tanggal 17 Oktober itu peristiwa terjadi, 18 Oktober korban melaporkan ke polisi, kemudian kapan kepolisian menuju ke TKP untuk memeriksa? Pada tanggal 17 malam ya, 18. Berapa? 18 juga kita datang ke TKP, Pak. Oke, di hari yang sama. Besoknya kan tanggal 17 kejadian, besoknya kita lapor, setelah laporan itu kita cek TKP. Oke, baik. Cek TKP di sana memang ada kursi-kursi itu. Kursi dan alat-alat, Pak Bambang, alat-alat yang digunakan itu kita amankan. Baik. Kita belum bisa melakukan penyitaan, Pak. Kalau tertangkap tangan beda. Baik. Kalau tertangkap tangan, loh ini kan gimana Bapak? Apa alasan tidak dilakukan penyitaan ketika korban sudah ada, laporan sudah ada? Kita nggak bisa kemudian saksi-saksi tentunya juga harus dipanggil di situ. Oke. Kenapa tidak disita begitu? Pak Bambang mewakili masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk bertatap muka langsung berkomunikasi dengan penyidik. Padahal aparatur negara disumpah janji wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Sebagai aparatur negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat, bermutu tinggi, berperilaku jujur, bersih, jawabannya tidak berbelit-belit. Sebagai masyarakat, jawaban tidak profesional. Tentu kecewa rakyat yang memiliki aparat seperti ini. Ya, Pak. Pak Bambang, penyitaan itu dilakukan pada tahap penyidikan. Jadi ini harus dibedakan penyelidikan dan penyidikan, Pak Bambang. Benar. Ya, udah. Ya sudah. Benar. Selesai. Benar, Pak.
Oke, jadi alasan tidak bisa disita adalah ini masih dalam proses penyelidikan, Pak Bambang. Saat itu juga bisa dinaikkan prosesnya menjadi penyidikan. Tahapnya bisa dinaikkan dari penyelidikan. Bagaimana menaikkan? Kenapa tidak dinaikkan? Oke, bagaimana menaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan? Sementara polisi sudah ada di TKP, Pak. Itu mungkin pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Yang pastinya tahap penyelidikan dan penyidikan itu berbeda. Upaya paksa itu dilakukan pada saat tahap penyidikan. Saya ulangi ke Pak Bambang supaya Pak Bambang bisa memahami ini. Upaya paksa itu dilakukan pada saat tahap penyidikan. Tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Kita nggak bisa melakukan pemanggilan orang. Kita tidak bisa nyita. Kita bisa tidak menangkap, menahan. Itu upaya paksa, tidak bisa dilakukan pada tahap penyelidikan, Pak. Kita itu begitu. Ya. Artinya maksud Pak... Pertanyaan saya, kenapa ketika pasca TKP tidak dinaikkan prosesnya menuju penyidikan, Pak? Kan minimal 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah. Laporan sudah ada, di TKP mendapatkan apa? Kepolisian melakukan penyidikan untuk mendapatkan apa? Pak Bambang, di TKP itu kita mengamankan barang bukti. Barang bukti. Nah, barang bukti kan? Ya. Barang bukti ada, saksi-saksi ada. Nggak nyambung dia. Sudah susah kita ini, Mbak. Dia sendiri yang tidak nyambung. Pada kenyataannya, viral dulu, baru ditanggapi. Oke. Pak Bambang satu saksi bukan saksi, Pak Bambang. Ingat, satu saksi bukan saksi. Beliau pengamat apa ya? Pengamat kepolisian, ISISS, Pak. Dan sepertinya kami mengalami gangguan atau jaringan komunikasi dengan Pak Bambang. Baik. Udah, Mbak, saya tutup. Baik. Sayangnya Pak Kapolres juga harus ada tugas lain. Ya Pak Nikolas ya.